Oke, teman-teman. Nah, tadi teman-teman udah lihat uh, video profile dari kampus kita, itu LaSalle College Jakarta, teman-teman. Nah, tadi teman-teman kita tuh sempat lihat kita tuh sebenarnya LaSalle College itu sekolah tinggi desain, teman-teman. Yang kampus pusatnya ada di Kanada nih, teman-teman. Nah, tadi jurusan juga ada di fashion, mulai dari fashion, terus kita ada graphic design, game art design, fotografi, sampai artis makeup nih, teman-teman. Dan di sini kalau misalnya teman-teman ingin menanyakan informasi lebih lanjut mungkin bisa tanya-tanya nanti mengenai perkuliahan ke website kita atau ke Instagram kita juga atau langsung tanya ke aku juga bisa. Dan pendaftaran kita juga sudah buka nih teman-teman kalau misalnya interest dengan LaSalle. Tanpa panjang-panjang waktu, di sini teman-teman udah lihat juga ada aku perkenalkan ada Sertedi Suteja selaku program director dari graphic design yang ada di LaSalle College yang akan sharing ke teman-teman nih mengenai ilmu graphic design yang mungkin bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua. Halo Sertedi. Halo juga semuanya, apa kabar? Oke, waktu dan Dengeran ya suara saya tempatnya. ya? Sip, Oke, aman Sartedi. oke. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan nih buat Sartedi. Oke, selamat apa nih siang nih semuanya ya. Oke, mungkin saya jelaskan secara garis besar dulu. Sebenarnya graphic design itu apa sih kan? Mungkin banyak dari teman-teman yang masih agak sedikit bingung graphic design. Kemudian perbedaannya dengan kalau misalnya nanti kuliah ada yang namanya desain komunikasi visual gitu ya. Sebenarnya bedanya apa sih? Sebenarnya graphic design itu kan terjemahan dari bahasa Inggris ya, graphic design gitu ya. Atau mungkin di Indonesia juga sering kita dengar namanya desain grafis gitu ya. Tapi dalam bahasa Indonesia yang lebih baku lagi mungkin lebih dikenal dengan namanya desain komunikasi visual gitu ya. Desain komunikasi visual adalah sebuah pembelajaran atau program di mana kita belajar untuk memberikan sebuah message ya secara visual gitu, intinya. Secara visual itu banyak caranya ya, bisa melalui poster, bisa melalui iklan, advertising gitu ya. Dan dalam media cetak yang berbagai macam ya. Ada yang secara digital, kalau kita sekarang kan sering lihat banget dari sosial media gitu ya. Media-media online seperti website, dan juga kemudian juga ada media-media cetak dalam bentuk majalah, koran, dan flyer atau poster ya. Jadi secara garis besar itu adalah desain komunikasi visual. Tadi saya katakan ya itu kita menerjemahkan atau memberikan sebuah message ya secara visual kepada publik. Pada garis besarnya seperti itu. Namun desain komunikasi visual itu sendiri banyak elemen di dalamnya, gitu ya. Ada yang mungkin sering kita lihat ada logo, gitu, ada branding, gitu ya. Kemudian juga ada layout-layout majalah, gitu kalau kita lihat. Kemudian juga ada videonya juga, gitu, ada fotografinya juga di dalamnya, ada ilustrasinya juga bahkan ya. Nah, itu semua menjadi satu kesatuan dan itu bekerja saling mendukung satu elemen dengan lainnya. Mungkin yang paling sering kita lihat adalah dalam bentuk logo ya, logo atau branding gitu ya. Itu mungkin hampir setiap hari gitu, bahkan mungkin setiap menit gitu ya kita lihat yang namanya logo itu. Um, Kalau dari kita pagi bangun tidur gitu ya, sampai malam kita tidur lagi gitu. Dalam satu hari itu, percaya atau tidak, kita melihat sekitar 10.000 logo. Ya. 10.000 logo dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Kok bisa banyak begitu ya? Iya, karena semuanya itu adalah logo sebenarnya. Kita bangun tidur, kita lihat kita punya handphone, itu Apple atau Samsung atau apalah Android gitu ya, itu udah satu gitu ya. Kemudian kita buka WhatsApp gitu ya, kita cek-cek WhatsApp, kita lihat email, lihat Gmail, itu udah berapa. Jadi sebelum kita bangun dari tidur aja mungkin kita udah lihat 10 biji ya, 10 logo. Kemudian kita bangun, kita ke kamar mandi, kita mau sikat gigi dan lain-lain, mandi gitu. Kita lihat Pepsodent kita lihat shampoo itu udah mungkin nggak tahu ya, mungkin 5 sampai 10 lagi ya. Apalagi kalau kita
WC-nya kita sharing gitu ya sama orang tua atau sama adik atau kakak. Mungkin mereka punya shampoo yang berbeda dengan kita punya, gitu ya, sabun yang berbeda, odol yang berbeda. Itu dalam kamar mandi aja mungkin kita udah lihat 15 logo lagi. Kemudian kita turun makan, sarapan, dan lain-lain, udah mungkin 20 lagi ya. Mungkin sekarang kan kita semua masih sekolah online ya, kita nggak kemana-mana, kita di rumah. Tapi kalau kita offline, kita keluar rumah, kita ada di jalan, ya kita melihat kendaraan pribadi kita, Toyota, Honda, atau apapun itu, atau kita naik kendaraan umum. Belum lagi kita lihat di jalanan ya, di jalanan itu banyak iklan dan lain-lain. Kita lihat gedung baru, ada restoran baru. Ya. Jadi dari pagi sampai kita tidur, itu kita lihat sekitar 10.000 ya. Tapi yang kita ingat itu mungkin sekitar 100 sampai 500 gitu ya. Hanya sekitar 100 sampai 500 logo yang kita ingat gitu. Apa yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya 100 sampai 500 logo itu adalah brand-brand atau logo-logo yang kita sangat aware, yang kita suka, yang kita peduli gitu ya. Sisanya itu kita tidak peduli karena banyak hal. Mungkin karena itu logonya kita tidak suka, misalnya untuk laki-laki mungkin logonya iklan, kita lihat iklan-iklan perempuan gitu, iklan kecantikan atau lain-lain sebagainya, kita nggak begitu peduli ya. Begitu halnya dengan kebalikannya gitu. Misalnya untuk yang perempuan begitu ngelihat iklan, ada iklan Toyota baru nih, mobil gitu. Mungkin cowok suka mobil, motor gitu ya. Jadi mungkin perempuan tidak begitu peduli. Atau karena kita sudah sangat terbiasa gitu ya. Mungkin sangat terbiasa itu ya itu dia. Kita udah keterbiasaan pagi bangun tidur kita lihat logo-logo yang kita sangat familiar gitu, Pepsodent kita gitu ya. Kita lihat handphone kita gitu ya. Itu adalah jadi yang kita ingat, yang menempel di kita itu hanya sekitar 100 sampai dengan 500 ya. Jadi banyak sekali yang hilang gitu ya. Banyak sekali yang kita lupa gitu. Bagaimana caranya sih supaya kita itu punya sebuah branding, punya sebuah logo tapi berkesan gitu ya. Tapi kita bisa ingat gitu. Ya secara otomatis kita harus tahu target market kita itu siapa gitu lalu kita bikin gitu ya. Mungkin saya ada sedikit presentasi yang saya bisa share kepada teman-teman semuanya. Saya buka dulu. Oke. Maaf Pak, share screen saya kok nggak jalan Pak ya? Sebentar ya, baik Pak. Ya. Apa saya harus keluar dulu ya? Baru masuk lagi ya? Mungkin Miss Monik bisa coba untuk menjadikan co-host. Bisa dicoba lagi, Pak, untuk share screen-nya. Iya, nggak ada tuh tombolnya, nggak bisa diaktifkan. Sebentar ya, Pak. Oke, coba. Nggak bisa kayaknya. Dah. Sip. Bisa Pak? Bisa, sebentar ya. Saya... Oke. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Ini saya ada sedikit presentasi, yaitu logo, branding, dan proses. Mungkin dalam desain grafis, salah satu elemen yang sangat penting itu adalah logo. Ya. Karena kalau nanti kita mau bekerja dalam bidang desain grafis, gitu ya, di sini adalah mungkin kebanyakan kita mendapatkan uang itu dari sini, gitu ya.
karena di sini nominalnya sangat sangat besar gitu. Dan di sini yang paling sering kita mendapatkan job itu sebagai logo designer gitu, karena banyak orang akan nantinya akan perlu logo gitu ya. Logo itu sebenarnya apa sih gitu kan? Logo adalah a graphic mark, emblem atau simbol yang digunakan untuk mempromosikan public identification dan perkenalan ya. Kemudian logo itu kita bagi menjadi dua gitu ya. Yang kita sering lihat ada logo type, kemudian juga ada piktogram. Ya. Logo type itu logo yang berbentuk tulisan yang kita bisa baca gitu, Coca-Cola, Nestle, Walt Disney. Gitu ya. Kemudian juga ada logo-logo yang berbentuk gambar atau piktogram. Ya, kita bisa lihat di sini logo-logo yang sangat kita familiar ya. Kita lihat logonya aja. Ada Shell, ada Apple Computer, kemudian ada Nike di sini. Juga ada yang ketiga itu kita namakan dengan gabungan, adalah gabungan dari logo type dengan piktogram. Di mana logo itu ada tulisannya, kemudian juga ada gambarnya. Ya. Nah, kemudian ada lagi namanya branding. Branding itu is a set of perceptions consumers have about a company, a carefully curated emotional expression of its value that lives in people's hearts and mind. Oke, jadi ini artinya adalah branding itu adalah sebenarnya identitas dari perusahaan tersebut. Ya. Yang caranya yang paling gampang yang suka saya terjemahkan kepada orang itu adalah kalau logo itu sebenarnya adalah nama ya. Jadi nama kalian masing-masing gitu. Katon, Teddy, Pak Yansen gitu ya. Itu adalah logo ya. Kemudian branding itu adalah orangnya itu seperti apa gitu ya. Jadi sikap dan perilaku orang tersebut gitu ya. Yang mau yang kita coba presentasikan kepada publik untuk dinilai oleh oleh masyarakat gitu ya. Jadi namanya itu adalah Katon. Nah, logonya itu adalah Katon ya. Atau namanya itu adalah Teddy saya gitu ya. Tapi brandingnya adalah orangnya seperti apa sih gitu ya. Apakah orangnya baik hati, orangnya ternyata busuk gitu, jahat, orangnya rese gitu ya, banyak maunya gitu ya, atau orangnya asik, orangnya pintar, orangnya bersahabat gitu, orangnya baik hati, suka membantu gitu ya. Jadi itulah sikap-sikap yang kita mau terjemahkan kepada publik gitu, yang kita mau publik itu melihat kita seperti apa gitu ya. Itulah branding ya. Nah, kalau untuk perusahaan branding itu caranya bagaimana sih gitu ya. Kalau kita cari lihat example yang sangat mudah aja, kita lihat Apple Computer itu branding dari Apple tersebut adalah perusahaan teknologi, perusahaan gadget ya, yang dimana dia bikin berbagai macam device ya, ada iPad, ada iPhone, ada Apple, ada komputernya gitu ya. Nah, brandingnya itu adalah dari berbagai macam sisi gitu, dari gedungnya, dari Apple Store-nya. Kalau kamu lihat Apple Store itu sangat high tech gitu ya, semuanya serba putih, silver gitu. Jadi kayak kesannya tuh canggih banget gitu. Kemudian dari handphonenya sendiri gitu, dari iklannya sangat nice and clean design. Jadi tidak menggunakan banyak elemen yang campur aduk gitu ya, sangat bersih gitu ya. Kemudian juga dari medianya sendiri, kalau kayak kesannya tuh kalau kamu pakai iPhone itu kayaknya kamu keren banget gitu di sosial media gitu. Kesannya nih saya katakan ya, bukan berarti kan 100% benar gitu ya. Kemudian juga kalau kamu desainer gitu kayaknya kalau kamu desainer, graphic design, kayaknya kalau kamu pakai Apple tuh kayaknya kamu lebih seni banget gitu, lebih ngedesain banget gitu ya. Atau juga dalam film gitu ya, di mana itu adalah ada namanya product placement gitu, di mana di film-film juga kita di bawah alam sadar kita banyak film-film juga ada product placement Apple Computer gitu, iPhone gitu ya. Jadi kita lihat sedikit kayak di brainwash gitu ya, wah ini film ini banyak pakai iPhone gitu ya, jadi kesannya kayak wah kita harus beli iPhone nih gitu ya. Nah, branding itu dikatakan sangat penting gitu. Jadi jangan sampai branding itu kita salah sasaran gitu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini di sini kita ada dua wanita dari Afrika, dari suku Afrika gitu ya. Nah, branding itu sangat penting agar apa yang kita mau jual itu tepat dengan sasarannya. Jadi jangan sampai sasaran kita itu salah gitu ya. Kalau kita lihat dua wanita Afrika yang berkulit hitam ini, kalau kita berasumsi nama mereka itu Olivia dan Emily, ya,
namanya sangat bule banget, itu sangat Inggris banget. Kayaknya namanya nggak cocok nih untuk kedua wanita ini gitu ya. Mungkin namanya lebih nama-nama Afrika gitu ya kesannya. Again, mungkin saya salah gitu, tapi ini kan persepsi publik gitu ya. Kadang-kadang kita suka bilang itu don't judge a book by its cover gitu ya. Jangan suka menilai sesuatu hanya dari bentuknya saja gitu ya. Tapi pada kenyataannya, kenyataan pahit gitu ya, yang terjadi secara sosial dan di lingkungan kita setiap hari bahkan setiap menit itu menjudge gitu ya. Itu selalu mempunyai pemikiran sendiri gitu ya. Oh ini kayaknya nggak enak, atau mungkin dari makanan deh gitu ya. Oh ini kayaknya nggak enak nih. Tapi begitu kita cobain ternyata enak gitu ya. Jadi kita selalu menjudge gitu ya. Jadi ini secara alam bawah sadar kita masing-masing sebagai manusia ya, yang kita selalu diingatkan orang tua, agama dan lain-lain jangan menjudge gitu ya. Kita coba gitu ya selalu ya. Tapi secara tidak sadar kita akan selalu menjudge gitu. Nah, kemudian juga elemen yang sangat penting itu adalah warna gitu ya. Dalam menggunakan warna tersebut juga kalau bisa kita jangan menggunakan warna-warna yang salah gitu ya. Nah, untuk mencari-cari warna kombinasi yang sangat baik itu yang paling gampang kita bisa lihat dari lingkungan sekitar kita gitu ya. Itu mungkin kita bisa lihat dari alam gitu ya. Nah, jadi di sebelah kanan ini ada sebuah desain yang color-nya, warnanya itu kita pergunakan dari inspirasi dari alam gitu ya, warna-warna dari alam. Kemudian kalau misalnya dari desain yang sama, mari kita lihat desain yang sama ya. Dengan inspirasi warna yang berbeda, kita akan mendapatkan hasil yang berbeda juga, di mana di sini kita katanya kesannya sangat bold, sangat tegas gitu ya. Kemudian di sini dengan warna yang berbeda pun kita bisa mendapatkan hasil desain yang lebih soft gitu ya, lebih feminis gitu ya, lebih feminim gitu ya. Dan atau juga kita bisa lihat warna-warna yang sangat seasonal gitu ya. Warna-warna seasonal yang kita bisa lihat kita ambil dari warna-warna misalnya Natalan gitu ya, warnanya kan kayak hijau merah gitu ya, Natal ya. Kemudian ini juga hal-hal penting gitu ya, dalam membuat sebuah desain itu sebenarnya hal-hal penting yang kita harus perhatikan adalah inspirasi ya. Jadi inspirasi itu bisa datang dari mana aja gitu ya. Dan sebaiknya inspirasi itu tidak datang dari bidang yang kita tekuni. Maksudnya apa ya? Jadi gini, maksud saya adalah kalau misalnya kita lagi membuat desain, graphic design, bikin logo gitu ya, kalau bisa inspirasi itu tidak datang dari logo-logo lainnya gitu ya. Karena secara tidak sadar kita akan mengcopy apa yang kita suka gitu ya, apa yang kita yang sering kita lihat gitu. Itu secara alam bawah sadar kita akan meniru gaya tersebut gitu ya. Nah, makanya sebaiknya inspirasi itu datangnya dari dunia lain di dalam desain ya. Bisa kita lihat di sini dari musik video misalnya gitu ya, atau dari tato, dari seni gitu ya, atau dari misalnya dari arsitektur gitu ya, atau misalnya juga dari tradisi gitu ya, dari industrial design atau produk desain, dari pottery atau keramik gitu ya, bahkan dari sesuatu yang sangat vintage yang lama gitu ya, kita lihat iklan-iklan lama gitu ya, atau secara fashion kita bisa lihat juga yang technological gitu ya, atau secara high tech misalnya dari ilmu science gitu, engineering, atau juga kita bisa melihat dari iklan-iklan yang produk dari makanan F&B ya, food and beverages gitu ya. Kemudian kalau mau bikin logo itu prosesnya seperti apa sih ya? Nah, jadi sebenarnya logo itu adalah bagian dari branding, salah satu dari branding. Nah, dalam branding itu sendiri banyak di bawahnya ya. Ada logo, kemudian ada advertising, ada ilustrasi, gitu ya.
Itu semua saling mendukung untuk menjadikan sebuah branding. Ya. Sama halnya dengan tadi kan saya katakan branding kalau manusia itu adalah sikap kita ya, orangnya seperti apa ya. Jadi kalau logo itu salah satu nih, yaitu sisi positif kita. Misalnya, si Teddy misalnya ya, saya suka membantu orang tua, gitu. Itu salah satu. Misalnya. Kemudian juga Teddy itu suka beribadah dengan baik, gitu ya. Kemudian juga Teddy itu sangat jago dalam matematika, misalnya. Jadi itu adalah elemen-elemen dari si Teddy, ya. Jadi salah satu dari elemen-elemen branding dalam perusahaan yaitu adalah logo. Nah, kalau kita mau bikin logo itu prosesnya seperti apa gitu ya? Kalau kita mau bikin logo itu tahapannya pada garis besarnya ini seperti ini. Gitu ya. Kita ada design brief ya. Design brief itu adalah get to know. Saya sebutin dulu ya. Ada design brief, kemudian ada research, ada sketch, ada design eksekusi, ada presentasi, revisi, dan yang terakhir delivery. Ya. Nah, design brief, get to know what the client's business. Jadi kita akan meeting dulu nih dengan klien. Maunya klien apa sih? Gitu. Apa yang dibutuhkan dari klien? Gitu ya. Kemudian ada lagi research, ya. Setelah kita udah tahu klien maunya apa, begitu kita sudah oke, kita akan mulai PR kita nih, yaitu kita mulai dengan research, ya. Conduct research focus on the industry, its history and competitors. Nah, ini sangat penting. Jadi kita harus tahu si klien itu bergerak dalam industri apa, ya. Kemudian juga kita harus tahu juga history dari industrinya, ya, sejarah dari industrinya, dan juga sejarah dari si klien. Apakah dia perusahaan baru, gitu ya, atau dia sudah berkembang, sudah perusahaannya sudah cukup lama, gitu ya. Kemudian dari industrinya, dari industrinya itu seperti apa sih sejarahnya, gitu. Kemudian juga kita harus lihat juga kompetitor, saingannya. Dengan model bisnis yang mirip, ya, itu competitors-nya siapa aja, gitu. Dan juga mereka bagaimana caranya mereka itu mempromosikannya. Kita harus tahu juga itu competitors-nya. Dari situ kemudian setelah kita mendapatkan semua informasi tersebut, kita mulailah dengan proses yang namanya sketching, ya. Kita mulai sketch. Nah, dari sketching inilah kita mulai develop logo, desain konsepnya, ya. Kita mulai dari sketch-nya, kemudian kita ya cobalah gambar-gambar sedikit gitu ya. Dari brief dan dari hasil research yang kita sudah lakukan. Setelah dari sketch, ini sketch yang saya maksud dengan sketch ini kita mulai dari kertas dengan pensil, ya. Jadi kita mulai dengan manual aja dulu. Kita pensil hitam putih lah, pensil dengan kertas putih, kita gambar-gambar gitu ya. Kemudian baru setelah kira-kira kita sudah desain kita sudah mulai mengkerucut, sudah mulai kira-kira tahu deh gitu, kita maunya bikinnya apa, kita baru naik ke dalam komputer, ya, design execution. Di situ kita select promising logo, design, konsep, dan execute them digitally. Baru kita masuk ke dalam komputer. Kita menggunakan software, Photoshop, Illustrator, atau Vector gitu ya. Nah, dari sini baru kita rapi-rapihin nih logo tersebut. Kita rapi-rapihin. Kemudian kita bikin hitam putihnya dulu, ya. Kita jangan kita color dulu. Karena logo itu kalau hitam putih bisa bekerja dengan baik, maka begitu kita aplikasikan warna, maka logo tersebut akan lebih stand out, jauh lebih baik gitu ya. Kemudian setelah digital, kita udah rapihin, baru kita presentasikan. Kita presentasikan kepada klien desain-desain yang kita sudah buat. Kemudian kita akan mendapatkan tanggapan dari klien, ya. Oh, ada revisi gitu ya. Oh, ini kita perbaiki, ini kurang naik, ini kurang besar, ini kurang kecil. Ininya nggak suka, itunya nggak suka, ininya saya suka, gitu ya. Baru kita revisi, kita perbaiki, gitu ya. Setelah itu baru ada approval, gitu ya. Ada udah dapat persetujuan dari klien, ya. Nah, baru setelah itu kita deliver the final logo artworks and identity guidelines. Baru setelah itu kita kembalikan ke klien, ya.
Jadi tahapan itu seperti ini. Nah, tadi saya katakan research itu sangat penting karena kita perlu tahu dari industrinya, dari sejarahnya, dan juga competitors-nya. Kita mau, intinya kita mau memiliki target yang apa ya, yang tepat gitu ya. Kalau kalian nonton TV gitu ya, nonton TV nasional, TVRI, SCTV atau RCTI gitu ya. Kadang-kadang kita ngelihat iklan itu kok kesannya kayak iklan itu norak banget ya. Iklan itu kayak sorry ya, maaf ya, kayak kayak rada kampungan gitu ya. Nah, kenapa iklan tersebut jelek gitu? Misalnya kayak kita lihat iklan cat tembok rumah gitu ya. Kok kesannya kayak norak nggak lucu gitu ya, jelek gitu ya. Karena sebenarnya bukan iklan itu jelek gitu ya. Tapi itu adalah target market dia, itu adalah untuk tukang gitu, bukan untuk kita gitu. Jadi target marketnya itu emang mereka gitu, bukannya kita gitu. Kalau kita bisa kita bikin cat tembok gitu, tapi kita bikinnya sangat sangat mahal kesannya gitu ya, sangat eksklusif gitu ya. Masyarakat pada umumnya jadi takut untuk beli gitu ya, karena kesannya kayaknya wah nih nanti saya beli buat ngecat tembok kayaknya mahal sekali gitu. Satu rumah bisa berapa puluh juta gitu nanti kepikirannya gitu ya. Sama halnya juga dengan mungkin kalau kita lihat iklan-iklan kayak minuman M150 gitu ya, apalah gitu kayak minuman-minuman kuat gitu ya. Ya itu memang untuk buruh gitu ya, bukan kita yang minum gitu ya. Jadi memang targetnya itu adalah mereka gitu. Bukan iklan itu norak menurut saya ya, atau jelek ya, karena itu pada akhirnya itu targetnya memang pada kelas-kelas tersebut gitu ya. Jadi itu tepat sasaran gitu ya. Atau kalau misalnya kita lihat iklan makanan baik, kesannya kayak terlalu kanak-kanakan gitu ya. Ya karena ya terlalu cinta antara ibu dengan anak gitu ya. Mungkin kita lihatnya kayak norak udah biasa gitu ya. Ya karena itu emang iklan itu untuk ibu-ibu gitu ya kesannya ya, bukan untuk kita gitu ya. Kembali lagi kita mulai dengan sketch tadi saya katakan ya. Mungkin banyak pertanyaan yang sering kali saya temukan gitu ya dari teman-teman adalah saya ini nggak bisa gambar nih gitu. Gimana nih graphic design kalau saya nggak bisa gambar gitu ya? Oke, tidak bisa gambar itu dalam kapasitas apa dulu nih kita katakannya? Kita di sini graphic design, bukannya ilustrasi, bukannya fine art, bukannya seni murni gitu ya. Kemampuan menggambar tentunya sangat membantu ya. Tapi kalau saya tanyakan lagi, masa iya kamu gambar segitiga aja nggak bisa, gitu kan? Masa iya kamu gambar bujur sangkar nggak bisa, lingkaran gitu ya? Kamu gambar lingkaran jadinya apa elips gitu, ya nggak juga dong, gitu kan? Kamu gambar bujur sangkar ya bujur sangkar gitu. Masa kamu gambar bujur sangkar jadinya trapesium, nggak dong, gitu kan? Jadi dalam graphic design itu banyak kita menggunakan bentuk-bentuk simple ya, bentuk-bentuk simple yang itu adalah segitiga, lingkaran, bujur sangkar gitu ya, trapesium. Jadi di sini adalah semakin simple bentuk tersebut, maka semakin mudah untuk diaplikasikan. Gitu ya. Nah, saya berikan contoh aja, ini kita bikin sebuah logo untuk pakaian outdoor gitu ya, untuk kayak hiking gitu ya, pakaian-pakaian dingin lah. Nah, di sini kita mulai sketch, gitu, kita bikin kayak garis-garis tegas gitu ya. Ini kan gambarnya sangat simpel ya, segitiga-segitiga doang gitu ya. Kemudian dari sini kita mulai terjemahkan dalam komputer nih gitu, segitiga gitu. Saya ceritanya mau bikin ini kayak melambangkan gunung gitu ya, jadi kayak gunung-gunung gitu ya. Dan dari sini saya suka nih yang ini nih gitu ya. Nah, kita bikin hitam putih dulu sebelum kita masuk ke dalam warna gitu ya. Nah, dari sini baru kita masukkan ke dalam warna. Nah, ini maunya saya ini kayak gunung-gunung ini melambangkan atau merepresentasikan jenis-jenis gunung yang ada gitu ya. Ada gunung pegunungan yang hijau, ada gunung pasir gitu ya, gunung berapi gitu, gunung yang sangat dingin gitu ya. Jadi ini kayak tipe-tipe gunung gitu ya. Nah, dari sini baru logo itu kita aplikasikan gitu ya. Kita bisa aplikasikan pada kaos atau pakaian-pakaian gitu ya. Kemudian juga kita bisa aplikasikan misalnya ke dalam
bentuk-bentuk media cetak, iklan gitu ya. Jadi penggunaannya seperti ini. Tuh. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu mungkin atau gimana? Kita lanjut dulu, nanti kita tanya jawab di akhir ya. Oke. Nah, di sini itu ini adalah proses dari pembuatan logo ya, tadi saya katakan. Kemudian mungkin salah satu elemen juga yang sangat penting gitu ya, yang sangat sering kita lihat itu adalah poster gitu ya. Mungkin kita sering lihat poster di mana-mana. Okay. Kalau poster itu kita bisa lihat adalah media yang lebih besar intinya ya, media yang besar yang paling sering digunakan ya, untuk menerjemahkan sebuah message gitu ya, sebuah ajakan atau pemberitahuan kepada umum atau informasi gitu ya. Informasi juga sering kita lihat iklan-iklan poster gitu ya, misalnya kompetisi ini, kompetisi itu gitu ya. Kemudian ajakan ceramah atau ibadah atau apalah gitu ya. Misalnya ada ajakan kita ada kebaktian ini, kebaktian itu gitu ya. Kemudian juga ada misalnya untuk layanan masyarakat, misalnya kita lihat sekarang ya. Jangan lupa menggunakan masker gitu sekarang ini ya. Jangan lupa mencuci tangan untuk menghindari COVID-19 dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Jadi poster ini tujuannya adalah untuk menyampaikan sebuah message kepada publik. Ya. Otomatis poster itu harus menarik. Otomatis poster itu harus bisa kita baca, kita bisa lihat, dan kita bisa mengerti artinya. Ya. Nah, di sini saya mau mencoba gimana ya, memberikan sampel-sampel lah. Jadi berbagai macam tipe dari poster tersebut atau dari style dari poster tersebut ya, dan juga mungkin tren apa yang akan menjadi tren poster dan graphic design di tahun ini dan mungkin tahun depan gitu ya. Mungkin kalau kita lihat 10 tahun, 20 tahun ke belakang, kita bisa lihat poster itu secara tipografi, secara tulisan, itu sangat sangat dekonstruktif gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat iklan-iklan atau poster-poster dari 10 atau 20 tahun yang lalu, mungkin lebih ya, mungkin 20 tahun yang lalu deh, 10 tahun lalu nggak seperti ini, mungkin 20 tahun yang lalu, kita bisa lihat gaya dari style tersebut sangat dekonstruktif. Ya. Dekonstruktif maksudnya adalah poster itu menjadi sebuah visual, menjadi sebuah visual yang kadang-kadang untuk kita baca itu susah, gitu. Sulit gitu ya, karena sangat dekonstruktif dan sangat abstrak. Gitu ya. Nah, misalnya yang kuning ini sebelah sini, kalau kita mau baca itu agak sedikit lama gitu ya, karena kita mesti baca satu-satu gitu. Apa sih nih gitu, dan acara apaan, kapan, dan di mana gitu ya. Kadang-kadang suka agak susah gitu ya. Oh, teater, ini nomor teleponnya, alamatnya, kemudian ini tempatnya, oh tempatnya di sini, terus ada siapa aja, dan ini apaan sih gitu kan. Ini bringing the house, bringing the funk. Ini kayak seperti saya juga kurang tahu ini apaan sebenarnya ya, karena ini sepertinya kayak sebuah play gitu ya. Nah, kemudian di tengah juga ini marketing tribune. Ini juga saya nggak tahu apaan ini, karena sangat dekonstruktif gitu, karena informasinya sangat sulit untuk kita dapatkan gitu ya. Yang berikutnya juga sama aja gitu ya. Kemudian juga pada saat itu juga banyak kita menggunakan tipografi secara organik gitu ya. Tipografi secara organik itu maksudnya adalah posisi di mana banyak yang menggunakan elemen-elemen dari fotografi gitu ya. Nah, ini salah satunya, ini works out, tapi kadang-kadang bacanya itu susah gitu ya, lama gitu, works out. Tapi secara visual mungkin sangat menarik gitu ya. Nah, ini kalau grafik-grafik style secara 20 tahun yang lalu gitu. Kalau kita lihat 10 tahun ke belakang, kita maju ya 10 tahun ke belakang, mungkin di 2010-an ke atas,
kita banyak melihat desain-desain tropical, ya, tropical seperti ini ya, banyak menggunakan bunga, banyak menggunakan elemen-elemen dari alam, nature gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di mana-mana ini kayak tropical begini nih, kayak 10 tahun lalu gitu ya, sampai mungkin belakangan ini aja mungkin 2-3 tahun terakhir sudah mulai berkurang ini ya. Tapi kita masih suka lihat ini gaya-gaya dari style-style dari tropical ini. Nah, untuk style dari graphic design sendiri mungkin saya rasa tidak secepat dari fashion ya. Kalau fashion mungkin pergerakannya lebih cepat ya. Mungkin setahun 2 tahun fashion itu sudah berubah gitu ya. Yang tadinya fashionable di satu gaya atau dari style, mungkin tahun depan udah nggak gitu laku gitu ya. Mungkin style udah berubah lagi gitu ya. Nah, kalau di grafik desain sendiri mungkin stylenya agak sedikit lama, sedikit lebih panjang, mungkin bisa bertahan sekitar 5 atau mungkin kalau kita bisa push gitu ya, mungkin bisa sekitar 8 sampai 10 tahun gitu mungkin ya. Nah, tropical ini cukup lama adanya. Kita sering banget sampai sekarang juga saya katakan masih suka lihat kadang-kadang gitu ya di kafe-kafe atau di restoran-restoran masih ada style-style seperti ini gitu ya. Nah, prediksi dari saya atau mungkin saya melihatnya untuk tahun ini dan tahun ke depan ini seperti apa sih gitu kan style-style yang akan berkembang lagi gitu yang akan masih bisa bertahan gitu ya. Mungkin kita bisa lihat style-style seperti ini yang kita masih bisa lihat dipergunakan. Itu style yang sangat simple, sangat minimalis dengan menggunakan warna-warna yang sangat solid gitu ya. Di mana infografis itu juga sangat penting. Ini infografis ya, kita masih melihat ini ada dipergunakan. Kenapa ini saya rasakan ini lebih eksis sekarang ini daripada yang gaya-gaya sebelumnya? Menurut saya ini erat hubungannya dengan teknologi, dengan juga kondisi pandemik seperti ini. Orang-orang itu masyarakat pada umumnya mau mendapatkan informasi secepat-cepatnya, lebih cepat dan juga tidak mau lama-lama gitu ya, dan tepat sasaran. Jadi kita mau melihat poster tersebut dan kita langsung baca, kita tahu apaan, dan supaya kita bisa terjemahkan, kita bisa ngerti isinya itu apa gitu ya. Ya, dan juga erat hubungannya dengan teknologi saya katakan karena generasi sekarang ini ya 2020 lah banyak hal kan tidak berjalan ya, promosional dan lain-lain tidak berjalan dengan baik gitu ya. Saya rasa ini yang masih akan bertahan untuk style dari graphic design itu sendiri. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau komen, silahkan. Baik, teman-teman, dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, boleh nanya apa aja, nanya graphic design, nanya tentang karir misalnya, kalau nanti kalian mau bergerak di bidang desain, grafis, itu karirnya seperti apa sih gitu kan ya, kan banyak suka bertanya gitu ya. Mungkin saya jelaskan juga sedikit kalau masalah karir dalam desain grafis itu sangat baik ya. Tadi kalau di awal saya sudah ceritakan, dalam satu hari itu kita bisa lihat sekitar 10.000 logo itu, makanya setiap perusahaan itu akan membutuhkan desainer, desain grafis gitu ya, dalam membuat logo dan juga dalam materi-materi promosi mereka gitu ya. Bahkan kalau kamu lihat dari sosial media pun banyak online shop itu di sosial media juga
logonya juga keren-keren, bagus-bagus gitu ya. Itu kan semua ada sentuhan-sentuhan dari desain grafis gitu ya. Dan juga satu hal lagi, tadi saya katakan kan kita seringkali kita ngejudge gitu ya, kita menilai sesuatu sebelum kita tahu gitu ya. Pernah nggak sih kalian kan pergi ke restoran atau beli sesuatu barang yang hanya karena barang tersebut kelihatannya bagus aja gitu, atau kita makan di restoran yang kelihatannya bagus gitu, tapi begitu kita pergi makan ternyata makanannya nggak enak gitu ya. Ternyata begitu kita beli barangnya ternyata produknya itu nggak bagus gitu ya. Nah itu sebenarnya ya, jadi itu sebenarnya adalah ada sentuhan dari graphic designer itu sendiri gitu ya. Itu ada sentuhan-sentuhan dari desainer-desainer yang membuat produk tersebut kelihatannya jauh lebih bagus atau jauh lebih mahal dari produk itu sendiri. Gitu. Oke, silakan yang mau bertanya. Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tadi pertanyaan dari ini sudah dibalas, sudah dijawab ya Pak ya? Oh, belum. Belum. Di mana ya? Belum ya? Ada di chat Pak. Oh, oke. Iya. Selamat siang Pak, salam kenal Pak. Saya ingin bertanya bagaimana pandangan Bapak tentang penggunaan template pada suatu desain? Dan desain yang baik itu apakah harus benar-benar orisinal dalam artian kita memulai kanvas dari nol dan tidak membuang nilai-nilai dari fungsi desain tersebut, yaitu sebagai salah satu media komunikasi. Hal ini juga termasuk dalam konsep amati tiru modifikasi, mengingat desain yang beredar sekarang kebanyakan sudah tidak orisinal lagi. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Oke, Bapak Alfian. Ya, Bapak Alfian. Penggunaan template pada suatu desain. Oke, gini ya. Ini ya betul. Memang sekarang ini banyak sekali yang namanya template atau dari free pick lah, dari stok fotografi, stok vektor, stok banyaklah, semuanya ada stoknya gitu ya. Musik pun juga ada stoknya, video ada stoknya gitu ya. Dari amati tiru modifikasi ya ATM. Lucu sih, karena ATM ini saya tidak begitu menggunakan istilah ini, jadi makanya tadi saya agak bingung bacanya. Amati tiru modifikasi. Intinya gini loh Pak, ini semua kan kembali ke masing-masing ya, masing-masing orang ya. Secara prinsip apakah itu diperbolehkan atau tidak gitu ya. Kalau secara prinsip kita katakan ya itu tidak boleh gitu, karena sesuatu yang kita bikin harus original. Apapun yang kita bikin harus adalah hasil murni, hasil karya kita sendiri. Gitu. Nah, di awal tadi saya katakan, makanya kalau bisa itu inspirasi itu tidak datang dari graphic design, karena semakin sering kita lihat, ya, semakin sering kita lihat, maka semakin sering kita akan meniru dari hal-hal tersebut, gitu ya. Contohnya gampang deh, kalau misalnya kita ngomongin musik, misalnya kita sering denger musik gitu ya, keseringan kita dengerin K-pop gitu ya, suatu band misalnya BTS gitu ya, atau Blackpink gitu ya. Begitu kita mau menjadi musisi, maka suara dari musik kita akan mendekati gitu ya, akan mendekati dari Blackpink atau BTS gitu ya. Apakah kita secara pribadi puas gitu ya dengan hasil tersebut? Apakah kita puas dengan hasil karya kita yang kalau kita lihat lagi secara garis besar itu mirip dengan hasil karya orang gitu ya. Kemudian sudut pandang ini juga erat hubungannya dengan idealisme dan juga dengan mencari uang gitu ya. Tentunya ini sangat sensitif gitu ya, karena idealisme adalah suatu hal yang sangat idealis, sesuatu yang datangnya dari murni dari kita. Kemudian juga ada hal lagi namanya mencari uang gitu ya. Kadang-kadang yang kita bikin belum tentu disukai oleh publik. Apapun yang kita bikin belum tentu diterima oleh klien, gitu kan. Nah, kalau kita intinya gini, kalau kita terus-terusan bikin proyek-proyek idealisme kita, proyek-proyek yang kita mau tanpa peduli dengan klien, maka kita tidak akan menghasilkan uang. Gitu ya. Ya kita maunya sih kita punya idealisme, kita berhasil bikin desain sesuka kita. Tapi dan juga klien mau bayar, klien mau suka gitu ya. Maunya sih seperti itu, tapi kadang-kadang itu tidak terjadi gitu ya. Jadi kalau menurut saya
desain itu harus untuk menjawab tadi pertanyaannya Pak Alfian jauh. Menurut saya desain itu harus datangnya dari kita sendiri. Jadi datang itu harus kita harus mulai dari nol gitu ya. Nggak bisa kita desain itu setengah jadi gitu ya. Setengahnya itu kita udah bikin dari tempat lain gitu ya. Mungkin yang gampang saya suka samakan gitu adalah kamu mau jadi tukang masak, kamu mau jadi chef gitu ya, jadi tukang masak chef gitu ya. Kamu mau bikin nasi goreng gitu ya, ya kamu bikin bumbunya semua dari nol gitu. Masa kamu bikinnya kamu ke Indomaret dulu atau kamu ke Carrefour, kamu beli bumbu nasi goreng gitu ya. Ya intinya kamu bukan desainer itu, kamu adalah operator. Saya suka sebutnya operator. Kamu bukan desainer tapi kamu operator. Kamu tukang masak gitu. Kamu bukan chef gitu. Jadi kamu beli bumbu sudah jadinya, jadi kamu cuma masak nasi goreng, kamu tinggal campur, jadi nasi goreng gitu. Ya kalau masak di rumah buat sendiri sih konsumsi ya nggak apa-apa gitu, karena kan mungkin nggak ada waktu dan lain-lainnya. Tapi kalau itu dijual, saya rasa sebaiknya sih tidak gitu ya, sebaiknya. Selamat siang Pak, dari Pak Samuel. Terima kasih. Terima kasih Pak Alfian. Saya ingin bertanya, bagaimana implementasi golden ratio dalam desain grafis dan apa fungsinya Pak? Terima kasih banyak Pak. Oke, golden ratio itu sebenarnya kan Fibonacci ya. Jadi golden ratio di mana sesuatu itu tidak selalu punya proporsional yang baik gitu ya. Oke, mungkin ini secara tidak langsung ya. Golden ratio itu secara tidak langsung begitu kita sering menggunakan program-program desain dan sering banyak melihat desain, secara alam bawah sadar kita akan melihat golden ratio itu secara natural, gitu ya. Bukan berarti golden ratio itu adalah rumus pasti, rumus yang harus kita gunakan gitu ya. Sesuatu itu harus 3/4 dari halaman gitu, harus dari atas ke bawah perbandingannya harus 3/4, 1/3 gitu ya. Tidak. Itu semua adalah fleksibilitas gitu ya. Bukan berarti setiap project atau bukan berarti setiap kerjaan yang kita bikin itu harus kita implementasikan golden ratio. Contohnya adalah kalau kita lihat film-film dari Wes Anderson gitu ya, itu dia tidak menggunakan golden ratio, semuanya centered ya, semuanya di tengah gitu, sudut pandangnya tengah gitu ya, dan itu filmnya bagus sekali gitu. Jadi breaking the rules juga kadang-kadang pays off gitu ya, kadang-kadang sesuatu yang beda ya, sesuatu yang di luar normanya kadang-kadang bisa menjadikan sesuatu yang sangat baik gitu ya. Itu sih menurut saya sih. Dan lagi silakan teman-teman kalau mau ditulis juga boleh di sini pertanyaan-pertanyaannya. Ya, baik teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Kalau mungkin tidak bisa membuka mikrofonnya ataupun lagi malu-malu untuk bertanya, nanti diketik bisa aja. Di kolom chat saja, nggak masalah. Silakan teman-teman, karena kita punya waktu masih ada 6 menit lagi sebelum kita nanti akan ada coaching klinik lagi untuk di sesi yang berikutnya. Seperti itu ya Pak Teddy ya. Iya, betul. Nggak apa-apa, nanya apa aja nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab. Tentang desain, tentang industri gitu ya, tentang ya silakan. Kalau mau diketik mungkin bisa saya baca ketikannya, nanti kita jawab. Baik, silakan teman-teman, ada yang ditanyakan terkait tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Teddy tentang desain grafis. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan, kalau mungkin tadi masih ada yang kurang jelas ataupun tadi ada yang kelewat, teman-teman bisa tanyakan langsung. Tidak ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan. Ada
ada Pak dari Omana Pak. Mungkin ini Oke. pertanyaan terakhir ya Pak ya. Boleh. Pak, apakah setiap logo harus ada makna? Apakah setiap logo harus ada makna? Oke, ini pertanyaan yang sangat baik nih. Gini, apakah setiap logo harus mempunyai makna? Menurut saya iya. Karena gini, begitu kita menjadi desainer, ya, begitu kita memutuskan untuk menggunakan ya melabel kita sebagai desainer lah. Mungkin jadi setiap sesuatu yang kita bikin, sesuatu yang kita lakukan itu harus mempunyai alasan gitu ya. Nah, kalau di LaSalle College itu dari semester 1 pun dari awal pun kita sudah tekankan kepada anak-anak gitu ya, kepada murid-murid harus bisa memberikan alasan kenapa mereka membuat sesuatu gitu ya. Intinya gini, kalau misalnya kita warna deh gitu misalnya, kenapa kamu pakai warna merah, biru dengan hijau misalnya dalam desain kamu? Kita tidak menerima alasan karena saya suka. Gitu ya. Saya pakai warna merah ya karena itu warna favorit saya gitu. Nggak ada alasan-alasan tersebut gitu ya. Kenapa kamu pakai warna biru? Ya karena saya suka warna biru. Gitu. Nggak bisa. Gitu. Jadi kamu harus punya alasan. Kenapa kamu menggunakan warna merah? Alasan itu banyak, gitu. Karena ya merah itu melambangkan dari logo tersebut ini kayak apa misalnya keberanian dan lain-lain gitu ya. Atau misalnya secara teknik juga karena warna merah itu dengan warna birunya sangat komplement Pak gitu. Jadi kayak sangat merahnya tersebut dengan warna birunya jadi kelihatan keras antara foreground dengan background-nya gitu ya. Nah, jadi hal tersebut harus dijelaskan gitu ya. Apakah itu makna atau tidak? Setidaknya itu harus bisa dijelaskan gitu ya. Sama halnya dengan logo sih menurut saya. Kenapa kamu bikin logo seperti itu? Mungkin tidak secara makna, tapi harus bisa dijelaskan gitu ya. Kenapa kamu bikin logonya kayak gini? Gitu. Kenapa kamu bikin logonya kayak gitu? Walaupun maknanya mungkin sangat cetek gitu ya. Ya karena ini waktu saya masih kecil, saya suka manjat pohon misalnya. Jadi logonya kayak ada pohon-pohon gitu, misalnya gitu ya. Ya, itu juga bisa dijadikan penjelasan gitu. Yang mungkin maknanya cetek sekali gitu, maknanya tidak berarti gitu ya, hanya karena saya suka naik pohon misalnya, suka manjat pohon gitu. Mungkin seperti itu sih. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Teddy untuk penjelasan dan penyampaiannya untuk Terima hari kasih. ini. Terima kasih juga untuk teman-teman peserta yang sudah bergabung pada coaching klinik kita pada siang hari ini. Terima kasih. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Teddy tadi bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, sehingga nanti ke depannya kalau kita nanti akan menentukan, kita akan melanjutkan ke sekolah yang mana yang terbaik untuk kesukaan dari teman-teman. Mungkin karena teman-teman semuanya di sini lebih interestnya ke desain grafis, jadi mungkin teman-teman nanti ke depannya sudah bisa menentukan atau sudah tahu nih arahnya ke depannya mau bagaimana atau apa yang akan dipilih yang menjadi dari kesukaan teman-teman. Seperti itu ya Pak Teddy ya. Terima kasih semoga bermanfaat ya. Ya, terima kasih banyak Pak Teddy. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Sampai Pak. berjumpa. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya nih kita tunggu narasumber berikutnya ya. Iya Pak, siap Pak Katan. Tunggu sebentar ya Kak. Ya Pak. Teman-teman yang dari desain grafis boleh meninggalkan room kita. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung untuk pada kesempatan di coaching klinik kita pada siang hari ini dengan temanya desain grafis. Jadi teman-teman juga sudah belajar semuanya bagaimana memilih ataupun menggunakan dari sisi desain grafis teman-teman sendiri. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Sampai bertemu di sesi penjurian untuk scholarship kita pada waktu yang akan datang.